Penggunaan kosakata hati-hati dan intonasi kalimat yang diungkapkan oleh teman Amir menunjukkan kewaspadaan, ketakutan akan datangnya sebuah bencana. Tanpa mereka sadari, hal itu membuat anak berkebutuhan khusus menjadi jatuh harga dirinya dan marah karena kehadirannya dianggap sebagai sebuah bencana. Artinya, apa yang kita ucapkan dapat dipahami sebagai suatu label yang mungkin dapat merendahkan harga diri anak berkebutuhan khusus, dan itulah pemicu kemarahannya. Perilaku yang dianggap mengganggu anak lainnya adalah reaksi dan ungkapan perasaan anak berkebutuhan khusus atas ketidaksenangannya direndahkan, dikucilkan, dan diterima kehadirannya. Semakin sering ia diperlakukan seperti itu, maka perilaku buruk dalam mengungkapkan perasaannya itu akan semakin kuat dan mengakar. Membangun empati anak untuk dapat menerima anak berkebutuhan khusus sebagai teman bermain jauh lebih penting sebelum guru memberikan materi pengetahuan pada semua anak. Ketika kedua belah pihak telah saling menerima, mereka dapat bermain secara bersama-sama dan mudah memperoleh pengetahuan selama proses belajarnya. Teman Amir yang mengingatkan Amir tentang saling menyayangi tentu tidak serta-merta dapat memiliki sikap dan perilaku baik itu. Ia terlebih dahulu melihat guru atau orang tua yang melakukan seperti itu sebagai teladan. Ada berbagai aktivitas permainan yang dapat membangun empati anak lain terhadap anak berkebutuhan khusus. Setelah bermain, guru dapat meminta anak tentang perasaan mereka. Bagaimana jika tidak bisa melihat? Bagaimana jika berjalan hanya dengan satu kaki? Bagaimana jika kita tidak mendengar, dan bagaimana seharusnya bersikap pada teman yang memiliki kebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus seringkali menjadi kambing hitam atas sebuah kejadian buruk yang menimpa anak lainnya. Bahkan, saat seorang anak dipukul oleh teman yang bukan berkebutuhan khusus, seringkali orang menduga si anak yang berkebutuhan khususlah yang melakukannya. Pertemuan orang tua menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Menyepakati bagaimana semua bisa saling memahami. Kepala sekolah dapat meminta orang tua yang anaknya tidak berkebutuhan khusus untuk memposisikan diri bagaimana menjadi orang tua anak yang berkebutuhan khusus. Kepala sekolah juga dapat meminta orang tua berkebutuhan khusus untuk memfasilitasi anaknya dan membantu guru selama pembelajaran. Selama mendampingi ABK, orang tua sekaligus dapat menjadi teladan dan mencontohkan perilaku baik. Bukan hanya kepada anaknya, tetapi juga kepada anak lainnya. Kepala sekolah dapat mengingatkan orang tua ABK untuk memfasilitasi anaknya, berkomunikasi, memberikan dukungan untuk meningkatkan kemampuannya. Jika orang tua tersebut belum memahami anaknya, guru dapat mengajak orang tua membuat matriks perencanaan. Agar guru dan orang tua dapat memfasilitasi ABK dengan lebih optimal, maka kedua belah pihak harus fokus untuk menemukan potensi ABK, lalu fokus memfasilitasi kebutuhan belajarnya sesuai potensinya. Sehingga, pada saat pendampingan, orang tua ABK lebih fokus dalam memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan oleh anaknya dalam pembelajaran, sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Pada kolom kemampuan, isi dengan segala hal yang mampu dilakukan anak secara mandiri. Pada kolom kesukaan, isi dengan segala hal yang disukai anak. Pada kolom kebutuhan, isi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak dalam mendukung kemampuan dan kesukaannya. Pada kolom dukungan pembelajaran, isi dengan dukungan-dukungan dalam pembelajaran yang harus dilakukan terkait dengan kemampuan, kesukaan, dan sarana yang disediakan. Pada kolom dukungan lain, isi dengan hal-hal yang diperlukan anak selain dukungan pembelajaran. Ketika semua orang menjadikan matriks perencanaan ABK sebagai acuan dalam memahami ABK, maka diharapkan akan terbentuk pola pikir memandang ABK dengan potensinya sebagai kekuatan dan memahami bagaimana memfasilitasinya dalam mendukung pembelajaran.